Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini gua akan membahas alur cerita film berjudul Bokman yang dirilis pada tahun 2013. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke cerita filmnya. Di awal film terlihat seekor anjing yang sedang menggonggong. Rupanya anjing tersebut merasakan sesuatu. Kemudian pemilik anjing langsung bersiap-siap membawa senjata dan mengajak teman-temannya yang salah satunya merupakan seorang pendeta. Kemudian mereka menyusuri hutan untuk melihat apa yang dirasakan oleh anjing tersebut. Dan terlihat seorang pria yang hidup di bawah tanah. Pria itu bernama Camille Bokman. Kemudian Camille melihat 3 orang menghampirinya. Camille langsung bergegas lari dan ternyata Camille tidak sendirian. Ada juga teman-temannya yang hidup sama di bawah tanah. Mereka ini bernama Ludwig dan Pascal. Camille memberitahu teman-temannya untuk kabur karena 3 orang sedang mengejarnya. Kemudian dia mendatangi beberapa rumah untuk mengungsi sekedar ingin mandi dan bersih-bersih. Namun di sana tidak ada satu orang pun yang mau menerimanya. Dan tibalah Camille di salah satu rumah milik pasangan suami istri bernama Richard dan Marina. Awalnya Richard mengusir Camille karena Richard tidak mau membiarkan orang asing untuk masuk ke dalam rumahnya. Akan tetapi Camille memohon kepadanya dan dia mengaku bahwa dirinya kenal dengan istrinya yaitu si Marina. Dengan segera Richard memanggil istrinya untuk menanyakan hal tersebut. Marina mengaku bahwa dia tidak mengenali Camille sama sekali. Camille mengaku bahwa dirinya bertemu dengan Marina di rumah sakit sebagai perawat. Akan tetapi Marina bukan seorang perawat. Camille terus-terusan mengaku kenal dekat dengan Marina. Karena kesal, Richard menjadi emosi dan memukul Camille hingga babak belur. Malam harinya Camille tiba-tiba masuk ke rumah Richard. Karena kasihan, Marina pun akhirnya membersihkan badan Camille dan hal itu diketahui oleh asisten rumah tangga. Marina langsung meminta kepada asisten itu untuk tidak memberitahu kepada Richard. Setelah itu, Marina membawa Camille ke suatu kamar yang terpisah dari rumah Marina. Keesokan harinya, Marina meminta Camille untuk pergi dari rumahnya karena Camille sudah cukup dirawat selama sehari oleh Marina. Namun Camille meminta kepada Marina untuk tinggal beberapa hari lagi. Demi menebus kesalahan suaminya, Marina pun menyetujui hal itu dengan syarat Camille harus diam di kamar tersebut dan tidak boleh keluar. Singkat cerita, saat Marina sedang melukis, tiba-tiba Camille datang dan meminta untuk mandi kembali. Dan tak lama kemudian Richard pulang ke rumah, tapi untungnya Camille bisa keluar tanpa diketahui oleh Richard. Pada saat malam hari tiba, Richard terlihat sudah tidur nyenyak dan Marina berniat untuk memberikan Camille makan. Namun Camille tidak ada di kamar dan Marina melihat 2 kawanan kambing masuk ke rumahnya. Marina pun langsung kembali ke rumah dan melihat Camille sedang menceritakan dongeng kepada 3 anak Marina. Dan anehnya lagi, Camille berbicara kepada 2 kambing tersebut. Sesaat Marina tertidur, dia bermimpi bahwa suaminya Richard menyiksa Marina. Dan itu ternyata mimpi yang dikendalikan oleh Camille. Camille ini mempunyai semacam kekuatan untuk mengendalikan mimpi seseorang. Namun dengan cara yang sangat aneh, yaitu menduduki Marina dengan keadaan telanjang. Keesokan harinya, tiba-tiba Marina sedikit berbeda dari sebelum-sebelumnya. Pada pagi hari saat dia mengantarkan sarapan kepada Camille, tiba-tiba Camille menghilang dan dia ternyata pergi dari Marina. Dan anehnya Marina tiba-tiba menahan Camille untuk tidak pergi. Seolah-olah Marina ini jatuh cinta kepada Camille, yang padahal beberapa hari lalu Camille sempat diusir oleh Marina. Marina menyarankan kepada Camille untuk berpura-pura menjadi orang lain, yaitu seperti menjadi tukang kebun. Dan Camille meminta izin kepada Marina untuk membunuh tukang kebun itu terlebih dahulu, agar Camille bisa masuk menjadi bagian dari rumah mewah milik Richard. Untuk melancarkan strateginya,
Dia meminta bantuan temannya yang bernama Brenda dan Ilonka. Camille menyuruhnya untuk membeli semen dan ember. Terlihat juga Camille yang sedang mempersiapkan panah racun untuk menumbangkan tukang kebun tersebut. Setelah melancarkan aksinya, tukang kebun itu langsung terkapar lemas tak berdaya. Camille datang dan langsung mencoba untuk membantunya. Tukang kebun itu meminta untuk membawanya pulang ke rumah dan permintaan itu langsung dikabulkan oleh Camille. Istri tukang kebun itu berniat untuk menelpon dokter, akan tetapi Camille berkata bahwa dia sudah menyiapkan dokter. Tak lama kemudian Brenda dan Ilonka datang untuk langsung membunuh keduanya. Setelah dibunuh, kedua pasangan itu langsung dipasangkan ember di bagian kepala dengan semen yang tertuang di ember itu. Hal tersebut dilakukan agar mayat dari keduanya tenggelam ke dasar danau. Kemudian Richard menanyakan kepada Marina tentang keberadaan tukang kebun. Marina mengatakan bahwa tukang kebun itu mengundurkan diri dan mereka harus mencari pengganti baru. Lalu datang beberapa orang untuk mendaftarkan lowongan kerja menjadi tukang kebun. Beberapa orang ini ditolak oleh Richard dan ternyata mereka yang melamar kerja ini merupakan suruhan Ludwig dan Pascal. Mereka sengaja menyuruh orang untuk mendaftar lowongan kerja menjadi tukang kebun agar Richard tidak curiga dengan kedatangan Camille. Tak diduga ternyata ada orang lain yang benar-benar ingin melamar pekerjaan kepada Richard. Demi kelancaran strategi, Ludwig dengan cepat langsung memukul orang itu. Camille yang sudah rapi dengan penampilan barunya langsung melamar pekerjaan kepada Richard dan Richard pun akhirnya setuju untuk membuat Camille menjadi asisten tukang kebun di rumahnya. Tak lama kemudian datang anak-anak Richard yang baru pulang sekolah bersama pengasuh. Dan salah satu anak mereka melihat seseorang sedang terbaring di hutan dekat rumahnya. Anak itu kemudian langsung menghampirinya dan tak diduga ternyata anak Richard tiba-tiba membawa bongkahan batu dan memukul kepala orang itu hingga tewas. Hal itu mungkin karena ulah Camille yang mempengaruhi anak Marina untuk membunuh pria tersebut. Tingkah Marina semakin hari semakin aneh. Dia tiba-tiba memarahi anak-anaknya dengan sangat keras. Namun Richard yang sangat menyayangi keluarganya berusaha untuk menenangkan anak-anaknya. Lama-kelamaan Marina seperti sangat perhatian kepada Camille. Dia khawatir karena Camille bekerja keras tanpa makan. Di sini Camille sangat profesional. Dia melakukan tugas demi tugas sebagai tukang kebun walaupun dia dibantu oleh Ludwig dan Pascal. Marina kembali mengalami mimpi buruk karena ulah Camille. Di mimpi tersebut Marina merasa bahwa Richard merusak lukisannya. Richard menyangkalnya dan berkata bahwa sangat mencintai Marina. Akan tetapi Marina merasa bahwa itu seperti nyata. Karena hal itu hubungan Marina dan Richard semakin memburuk. Marina pun menjadi sangat cinta kepada Camille sampai-sampai dia meminta untuk bersetubuh dengan Camille. Namun Camille menolak dan merasa belum waktunya. Karena pengasuh sedang libur, anak-anak Marina tidak ada yang mengantar sekolah. Namun Ludwig dan Pascal siap mengantarkannya. Tapi ternyata Pascal membawa anak-anak itu ke suatu lorong bawah tanah dan diberi minum oleh Pascal entah minuman apa. Kemudian ketika anak-anak sampai di rumah, mereka berperilaku aneh, hanya diam dan tatapan matanya yang kosong. Tak lama kemudian datang pengasuh bersama pacarnya. Karena kedatangan tamu, Marina menyiapkan untuk makan malam. Marina menyuruh pengasuh untuk membawakan bunga sebagai hiasan hidangan makan malam. Dan saat tengah mencari, dia bertemu dengan Pascal. Pascal pun membawa pengasuh ke kamar. Setelah itu, tiba-tiba si pengasuh berperilaku aneh dan menjadi sensitif kepada pacarnya seolah-olah tidak mau mendekatinya. Pada saat malam hari tiba, Marina mendapatkan kabar buruk dari Richard bahwa dirinya sudah dipecat dari perusahaan. Dan kebetulan pacar pengasuh itu merupakan bos dari pemilik perusahaan tempat di mana Richard bekerja.
Alhasil makan malam pun menjadi panas karena Richard begitu marah kepada anak bosnya hingga mereka pun bertengkar. Di sini sepertinya si pengasuh pun dipengaruhi oleh Pascal untuk mencintainya. Sama halnya seperti Marina yang tiba-tiba minta untuk disetubuhi. Begitu juga si pengasuh yang minta untuk disetubuhi, namun Pascal menolaknya dan memilih untuk tidur. Kemudian Marina kembali mendapatkan mimpi buruknya. Kali ini dia semakin menjadi sampai dia memukul Richard. Dia merasa bahwa mimpi itu sangat nyata. Kemudian Marina memutuskan untuk menyuruh Camille agar membunuh Richard. Dan alhasil Richard pun tewas oleh Camille dengan makanan racun. Setelah itu, teman-teman Camille tiba-tiba datang dan mengadakan pesta kecil-kecilan. Dan sayangnya Marina pun ikut mati oleh minuman yang berisi racun. Setelahnya, anak-anak dan si pengasuh selamat. Namun sepertinya sekarang anak-anak dan pengasuh menjadi anak buah Camille. Dan film pun berakhir sampai di sini. Oke sobat santuy, itulah alur cerita film pada video kali ini. Jadi gue bakal kasih sedikit penjelasan soal film ini. Menurut gue, Camille, Ludwig, dan Pascal merupakan setan atau jelmaan iblis yang menyamar menjadi manusia. Seperti dari awal film pun, ada 2 ekor kambing yang masuk ke rumah. Dan bisa diperkiraan bahwa hewan tersebut merupakan Ludwig dan Pascal. Hal ini diperkuat di awal film, mereka berlari dan dikejar oleh seorang pendeta. Ya mungkin itu saja penjelasan dari gua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.